Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa-mahasiswi kaum sekalian, saya akan mencoba untuk mempraktikkan salah satu pemeriksaan khusus ya. Dan ini memang pemeriksaan baru di modul kita, pemeriksaan neurologi khusus pada kasus tertentu, yaitu pada pemeriksaan miastenia gravis, pada kasus carpal tunnel syndrome dan juga tarsal tunnel syndrome. Ada pemeriksaan khusus yang mungkin perlu kita praktekkan untuk mendukung diagnosis terhadap penyakit tersebut ya. Mungkin ada beberapa sesi yang ini saya akan memperhatikan secara sederhana dan beserta interpretasinya. Ya, ada satu pemeriksaan namanya tes Wartenberg test atau Simpson test. Ya, ini pemeriksaan pada miastenia gravis. Jadi kita melihat patosis pada pasien. Jadi sederhana sekali pemeriksaannya. Pasien kita minta melirik dengan 30 derajat ke atas matanya, dengan posisi kepala tetap arah ke depan. Pak, coba lihat ke arah atas, 30 derajat ini. Bapak pertahankan selama 1 menit. Ya, pertahankan selama 1 menit. Nah, sebelum 1 menit, apa yang terjadi? Kita lihat, ya, apakah ada kelopak mata yang turun? Ya, normalnya tidak ada. Tapi kalau ada kelopak mata yang turun ke bawah, ya, artinya tidak menganggap sempurna, maka itu dikatakan Wartenberg test itu positif. Artinya ada satu ptosis. Ini mengarahkan kepada satu miastenia gravis. Kemudian ada lagi pemeriksaan tes hitung untuk menilai yang daripada gangguan motorik daripada suara ya, atau disebutkan fonia atau disfonia, suara sengau. Itu namanya tes, namanya single counting breath test. Jadi pasien suruh menghitung 1 sampai 100 ya. Suruh pasien hitung 1 sampai 100, 1 2 3 4. Coba Pak hitung 1 sampai 100. Oke, sampai 100 ya. Nah, belum sampai 100 pasien sudah berubah suaranya jadi sengau, itu dikatakan ya tes hitung positif. Artinya mengarahkan kuat kepada satu penyakit miastenia gravis. Kemudian dengan ice test. Ice test itu kita lakukan pemberian kompres lah sederhananya ya. Kita berikan satu es pada daerah back ya, back test ya, ice back test, kemudian ice test, kemudian kita letakkan pada daerah mata yang memang mengalami ptosis. Jadi gejala miastenia gravis kan ptosis, ada gangguan kelemahan motorik pada mata. Kita daerah yang ptosisnya kita tempelkan es selama kurang lebih 1-2 menit. Kemudian setelah itu kita lihat apakah ada perbaikan ptosisnya. Kalau ada perbaikan ptosis, berarti dikatakan test yang positif, berarti mengarahkan kepada satu gangguan miastenia gravis. Itu 3 tes untuk miastenia gravis. Ya, kemudian pemeriksaan neurologi khusus ya terkait pada kasus ya neurologis yaitu carpal tunnel syndrome, satu gangguan entrapment atau pergerakan pada nervus medianus di daerah tangan ya, pergelangan tangan. Ini sering sekali kasus ini kita jumpai. Maka untuk menentukan ini ya, carpal tunnel syndrome itu kita dapat melakukan beberapa tes pemeriksaan. Ada disebut Tinel test. Tinel test itu kita lakukan pengetukan dengan reflexamer daerah pergelangan tangan di nervus medianusnya ya. Kita lakukan seperti ini atau bisa dengan ketukan kita ya. Nah, itu akan terjadi rasa parestesia atau kebas atau nyeri yang menjalar beberapa jari tangan pasien. Biasanya jari jempol, jari telunjuk sama jari setengah, jari tengah ya. Itu ada satu masalah di nervus medianus, penjeratan di daerah pergelangannya, entrapment di sini. Jadi kita lakukan tes, kalau dia nyeri, kebas atau parestesia positif, final tes. Kemudian ada tes Palm test. Pasien diminta seperti Pak, langsung aja kita minta pasien peragakan seperti ini, pasien. Ya Pak, oke. Apakah ada rasa nyeri? Ya, kita memang minta pasien mungkin selama 30 detik atau 1 menit. Ya, nah, kita tunggu sampai ada respon positif. Kalau nggak ada, normal. Kalau ada nyeri atau ada parestesia muncul, ya, itu positif. Berarti ada carpal tunnel syndrome. Kemudian ada reverse Fallen seperti ini Pak. Oke. Ini ya, 90 derajat. Sama, kita nilai responnya seperti yang
Tylenol atau Valen. Kemudian Lutetium ya. Jadi Lutetium ini kita minta pasien memegang ya botol ya, Pak, pegang botolnya. Nah, kita lihat di sini. Ini normal ya. Ya, tidak ada satu celah. Tapi kalau ada celah di buku-buku jarinya, ibu jarinya tidak penuh ya. Ini bagus, bisa dia pegang sempurna. Tapi kalau dia pegang tidak sempurna, tidak buku jarinya tidak nempel pada botol, itu namanya tanda lutein positif. Mengarahkan ke kelemahan pada lupus medialis. Kemudian ada tes yang namanya Froment test. Ya, kita berikan kertas ya pada pasien untuk memegang ya. Dengan kertas ini, Pak, dengan dari jempol dan telunjuk Bapak. Oke. Kemudian saya tarik, Bapak tahan ya, seperti tangan Bapak. Normalnya ada normalnya dia melakukan tahanan dan ibu jari, kulit bagian telapak jarinya itu akan nempel seluruhnya. Ya, ini negatif. Kalau Froment test sign positif, nah saya contohkan seperti ini. Dia akan megang jari seperti ini, tidak penuh pada kulit ibu jari seperti ini. Ini patologis. Ini tanda ngarah ke carpal tunnel syndrome. Kalau seperti ini nempel semuanya, ya ini negatif. Froment testnya normal maksudnya. Kalau positif seperti ini dia megang. Ya, itu tanda Froment test mengarahkan kepada carpal tunnel syndrome atau CTS. Atau pasien kita minta seperti ini. Ini Pak, ya kira-kira 30 detik, ya biar apakah dari pengungsian berkurang rasa kebasnya atau nyerinya. Kalau berkurang berarti klik sign-nya positif. Atau tes Wartenberg test. Jadi pasien diminta untuk ya, saya hanya contohkannya, memasukkan tangannya ke kantong, ya, tangannya ke kantong, suruh pasiennya mengambil benda di dalam kantongnya. Normalnya kita tangan bisa masuk semua ke dalam kantong, ya, bisa masuk semua ke dalam kantong. Tapi pada kasus CTS, tangannya tidak masuk ke dalam kantong semuanya, nyangkut daerah ibu jari kelingkingnya, maaf ya, jari kelingking nyangkut. Kenapa? Karena ada kelemahan pada nervus ya, medianusnya tadi ya. Nah, jadi bisa masuk semuanya. Itu namanya Wartenberg test positif. Mirip namanya dengan tes yang tadi myasthenia gravis ya. Ini yang disebut sebagai mengarah kepada satu CTS ya, atau carpal tunnel syndrome. Ya, ada pemeriksaan khusus pada pemeriksaan kasus namanya tarsal tunnel syndrome atau jeratan pada nervus tibialis di daerah bagian tibialis bagian dalam medial kaki ya. Ini bisa kita lihat ada satu jeratan di situ. Untuk menemukan tarsal tunnel syndrome ini, kita bisa lakukan pemeriksaan namanya Tinel test. Kita lakukan ketukan pada daerah bagian bawah malleolus seperti ini, akan muncul respon nyeri. Kalau muncul respon nyeri atau ada sengatan, ya, ada seperti nyeri menjalar atau ada seperti parestesia bertambah, itu berarti tarsal tunnel syndrome. Artinya testnya positif. Atau ada pemeriksaan dorsofleksi eversi. Jadi pasien dengan penanggung seperti ini, kemudian kita lakukan pemeriksaan pada kakinya, kemudian kita lakukan dorsofleksi, dan dorsofleksi pada kakinya, arah ke arah eversi sedikit, kita tahan. Nah, pasien akan nyeri di daerah bagian di bawah telapak, di bawah malleolusnya, bagian medial nyeri. Kalau kita tambah ketukan atau tekanan tambah nyeri, ini sangat menunjukkan kepada satu tarsal tunnel syndrome. Ini lah pemeriksaan daripada tarsal tunnel syndrome, Tinel test dan tes dorsofleksi eversi. Baik, demikian dari saya pemeriksaan kursus neurologi sebagai pemeriksaan tambahan di modul kita. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.